Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Meli Fauzia, Soraya Azura Putri, dan Agnes Elvin Hutahayan akan membawakan materi mengenai laporan keuangan dan konsep dasar nilai waktu uang. Yang pertama ada laporan keuangan. Yang pertama, pengertian laporan keuangan menurut standar akuntansi. Yang isinya adalah laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan perubahan posisi keuangan, atau yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti misal, sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana. Catatan juga termasuk schedule dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan. Yang kedua, pengertian laporan keuangan menurut para ahli. DRS S. Munawir, laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Menurut DRS Tejawanto PS, laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Tujuan laporan keuangan. Berikut merupakan tujuan laporan keuangan menurut APB Statement nomor 4. Laporan keuangan memiliki tujuan secara umum. Yang pertama adalah memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban perusahaan. Yang kedua, memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba. Yang ketiga, memungkinkan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang keempat, memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan aktiva dan kewajiban. Yang kelima, mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan. Berikut ini adalah bentuk-bentuk dari laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement atau profit and loss statement merupakan laporan keuangan yang berfungsi untuk menilai kinerja keuangan, apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian pada satu periode akuntansi. Dalam format laporan keuangan laba rugi, terdapat beberapa hal atau aspek yang ada di dalamnya. Di antaranya yaitu pendapatan, beban, harga pokok produksi, beban pajak, laba atau rugi perusahaan. Format laporan keuangan laba rugi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah single step, yaitu semua pendapatan dan keuntungan yang didapat ditempatkan di bagian awal laporan laba rugi. Kemudian dikurangi dengan seluruh beban atau biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Selisih antara total pendapatan dan total beban inilah yang menunjukkan laba rugi perusahaan pada periode tersebut. Selanjutnya ada multiple step, yaitu yang berisi format laporan keuangan laba rugi atau multiple step lebih kompleks. Untuk membuat laporan laba rugi multiple step, pertama, Anda harus memisahkan transaksi operasional dan non-operasional. Kedua, Anda harus membandingkan biaya dan beban dengan pendapatan yang berkaitan. Setelah itu, Anda harus dapat menghitung laba operasionalnya. Laba operasional akan menunjukkan perbedaan antara aktivitas biasa dan aktivitas incidental dan extraordinary. Yang kedua adalah laporan perubahan modal, yaitu laporan perubahan modal merupakan laporan yang menggambarkan perubahan baik berupa peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama satu periode. Beberapa data yang diperlukan untuk membuat laporan ini adalah modal awal, prive, atau pengambilan dana pada periode tersebut, dan total laba atau rugi bersih yang diperoleh. Untuk membuat laporan ini, dibutuhkan laba rugi, maka laporan ini dibuat setelah laporan laba rugi selesai. Yang ketiga ada laporan neraca. Seperti namanya,
Neraca atau balance sheet merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi dan informasi keuangan sebuah perusahaan. Dengan kata lain, elemen dalam laporan neraca hanya 3 akun tersebut. Untuk membuat neraca, Anda dapat menggunakan pedoman persamaan akuntansi yaitu dengan rumus aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Aset untuk sisi aktiva sementara kewajiban dan modal untuk sisi pasiva. Ingat, antara sisi aktiva dan pasiva harus seimbang. Yang keempat ada laporan arus kas. Laporan arus kas memberikan informasi tentang aliran kas perusahaan yang masuk dan keluar. Laporan arus kas merupakan bentuk pertanggungjawaban arus kas masuk dan keluar selama periode pelaporan. Laporan arus kas terdiri dari 3 aktivitas utamanya. Berikut ketiga aktivitas tersebut. 3 aktivitas utama yang pertama ada aktivitas operasi atau operating activities yang merupakan laporan arus kas yang terdiri dari kegiatan operasional perusahaan. Dengan kata lain, aktivitas ini dapat diperoleh dengan memasukkan nilai dari pengaruh kas atau bank pada transaksi yang dilibatkan dalam penentuan laba bersih, seperti contoh penjualan barang dan jasa dari pelanggan. Yang kedua ada aktivitas investasi atau investing activities yang berkaitan dengan aktivitas arus kas yang dihasilkan dari penjualan ataupun pembelian aktiva tetap. Dan yang terakhir ada aktivitas pendanaan atau financing activities yang merupakan aktivitas kas yang berasal dari penambahan modal perusahaan. Untuk menghitung aktivitas ini, Anda dapat memasukkan nilai penambahan atau pengurangan kas yang berasal dari kewajiban jangka panjang dan ekuitas pemilik. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian dari laporan keuangan suatu entitas untuk memberikan penjelasan yang rinci tentang hal-hal yang ada pada jenis laporan keuangan lainnya, sehingga letak catatan atas laporan keuangan ada di belakang sendiri. Selanjutnya, ada konsep dasar nilai waktu uang. Pengertian dari nilai waktu uang adalah salah satu teori dasar dalam pengelolaan uang. Teori atau konsep time value of money ini menyatakan bahwa nilai uang yang kita miliki saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan nilai uang dengan jumlah yang sama di masa yang akan datang. Sebagai contoh, harga gula pasir per kilogram di tahun 2011 adalah sekitar Rp10.000. Namun pada tahun 2017 harganya telah naik hingga Rp14.000 per kilogram, yaitu naik sekitar 40% dari 6 tahun sebelumnya. Pada 6 tahun yang akan datang, harga gula pasir ini kemungkinan besar juga akan naik lebih tinggi dari harganya sekarang. Hal inilah yang menunjukkan bahwa nilai uang dapat berubah seiring dengan perkembangan waktu. Selanjutnya, konsep nilai waktu atas uang. Konsep nilai waktu uang pada dasarnya mengungkapkan bahwa uang yang Anda terima sekarang berbeda nilainya bila dibandingkan dengan uang yang akan Anda terima 1 bulan dari sekarang. Pengaruh waktu terhadap nilai uang atau the time value of money di masa yang akan datang menyangkut penanaman dana ke dalam suatu investasi, baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang. 3. Jenis nilai uang. Jenis nilai uang yang pertama, nilai uang sekarang atau present value. Nilai uang sekarang menunjukkan nilai sejumlah uang saat ini yang dapat dibungakan untuk mendapatkan jumlah yang lebih besar di masa mendatang. Rumus matematis untuk present value ini adalah PV sama dengan FV dibagi buka kurung 1 ditambah I tutup kurung N. Dengan keterangan PV sama dengan present value atau nilai sekarang, FV sama dengan future value atau nilai yang akan datang pada tahun ke-N, I interest atau tingkat suku bunga, dan N jumlah tahun. Contoh dari perhitungan present value adalah Tuan X ingin menabung dengan proyeksi mendapatkan uang sebanyak 10 juta rupiah dalam 2 tahun ke depan. Jika tingkat suku bunga adalah sebesar 10%, maka perhitungan uang yang harus ditabung Tuan X saat ini adalah sebagai berikut. Kita masukkan dengan rumus PV sama dengan FV per 1 ditambah I dikali N.
PV sama dengan 10 juta per 1 ditambah 0,1 dikali 2. PV sama dengan 10 juta per 1,2. Dan PV hasilnya 8.333.333. Jadi, jika ingin mendapatkan uang 10 juta dalam 2 tahun ke depan, maka Tuan X harus menabung pada saat ini senilai 8.333.333 rupiah. Yang kedua, nilai uang akan datang atau future value. Nilai uang akan datang merupakan nilai uang yang diterima di masa mendatang dari sejumlah uang yang disimpan sekarang dengan tingkat bunga tertentu. Karakteristik dari nilai uang akan datang adalah kemungkinan jumlah uang yang dimiliki seseorang menjadi berlipat ganda. Rumusnya yaitu FV sama dengan PV dikali 1 tambah I kali N. Dengan PV sama yaitu present value atau nilai sekarang, FV sama dengan future value atau nilai akan datang pada tahun ke N, I sama dengan interest atau tingkat suku bunga, dan N merupakan jumlah tahun. Contoh dari perhitungan present value. Tuan X menabungkan uangnya tahun ini sebesar 10 juta rupiah di sebuah bank dengan tingkat bunga sebesar 5% per tahun. Maka untuk mengetahui nilai uang Tuan X pada 2 tahun mendatang adalah sebagai berikut. FV sama dengan PV dikali 1 tambah I kali N. FV sama dengan 10 juta dikali 1 tambah 0,52 dikali 2. FV sama dengan 10 juta dikali 1,1. FV sama dengan 11 juta. Jadi nilai uang Tuan X yang saat ini sebesar 10 juta pada 2 tahun mendatang akan memiliki nilai 11 juta rupiah. Yang ketiga, anuitas atau pembayaran bertahap. Anuitas merupakan suatu pembayaran atau penerimaan tetap yang dilakukan secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Anuitas juga bisa diartikan sebagai kontrak di mana perusahaan asuransi memberikan pembayaran secara berkala sebagai suatu imbalan premi yang sudah dibayarkan. Contoh yang umum dijumpai dari anuitas adalah bunga yang diterima dari obligasi atau dividen tunai dari suatu saham. Anuitas tersendiri terdiri atas 2 jenis, yaitu anuitas biasa dan anuitas jatuh tempo. Anuitas biasa yaitu anuitas yang pembayaran atau penerimaannya terjadi pada akhir periode. Sedangkan anuitas jatuh tempo yaitu anuitas yang pembayarannya atau penerimaannya dilakukan di awal periode. Nah, kesimpulannya, laporan keuangan merupakan salah satu perangkat yang digunakan dalam aktivitas pelaporan keuangan pada para pihak yang terkait dengan perusahaan. Menurut standar akuntansi keuangan yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia, laporan keuangan memiliki fungsi sebagai penyedia informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan sebuah perusahaan yang berguna untuk sejumlah besar penggunaannya dalam proses pengambilan atau pembuatan keputusan terkait perusahaan. Konsep nilai waktu uang adalah suatu konsep yang berkaitan dengan waktu dalam menghitung nilai uang. Maksudnya, uang yang dimiliki seseorang pada hari ini tidak akan sama nilainya dengan 1 tahun yang akan datang. Nilai waktu dari uang menunjukkan perubahan nilai uang akibat dari berjalannya waktu. Nilai uang dapat berubah seiring berjalannya waktu. Uang 10 juta saat ini akan berubah nilainya setelah 1 tahun berjalan. Di sini, secara tidak langsung menunjukkan waktu menjadi fungsi dari uang, atau waktu merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi perubahan suatu nilai uang. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.